Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Heru Purwanto SPD selaku Sekretaris PGRI Kabupaten Sukoharjo yang sudah bergabung dengan kita semuanya, dan juga Bapak Dr. Sri Lahir MPD selaku Ketua Tim PSLCC. Kemudian yang kami hormati Ibu Dr. Dwi Susilowati MPD, yang mana beliau adalah pengurus PSLCC dan juga Kabid Pengembangan Karir PGRI Kabupaten Sukoharjo. Dan juga seluruh tim pengurus PSLCC Kabupaten Sukoharjo dan juga Bapak Ibu pengurus PGRI Kabupaten Sukoharjo maupun pengurus cabang dan juga Bapak Ibu peserta kegiatan Sinom PSLCC PGRI Smart Learning and Character Center Kabupaten Sukoharjo yang kami hormati pula. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali setelah kemarin acara perdana Sinom telah dilaksanakan di minggu atau pekan kemarin. Alhamdulillah untuk yang kegiatan kedua kita bisa berjumpa kembali melalui daring dalam acara Sinom PSLCC Kabupaten Sukoharjo. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai lebih lanjut untuk mengikuti kegiatan ini, mari terlebih dahulu kita buka dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dalam kegiatan yang dilaksanakan di kesempatan hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan, bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung, silakan bisa mengisi di link presensi yang sudah kami bagikan di chat room, atau Bapak Ibu juga bisa dengan mengakses link gg.gg/DH-Sinom2, DH-SINOM2, atau bisa langsung klik di link yang sudah kami bagikan di chat room. Ngaten ya Bapak Ibu, dan untuk acara yang pertama yaitu sambutan, dan dimohon kepada Ketua Tim PSLCC PGRI Kabupaten Sukoharjo Bapak Dr. Sri Lahir MPD untuk membuka sekaligus memberikan sambutan di kesempatan Sinom pagi hari ini. Halo Pak Lahir, bisa tersambung ya? Sudah tersambung Pak Lahir? Mic-nya diaktifkan dulu Bapak. Pak Lahir. Mic-nya hidup atau mati nggih, Mas Agus? Pak Lahir. Pak Lahir. Malah nggak ada ya Mas? Halo? Halo? Halo. Oh iya, sudah. Ya Bapak? Pak Lahir, halo? Siap, monggo Bapak, silakan untuk memberikan sambutan dan sekaligus untuk membuka kegiatan Sinom edisi 2 di kesempatan pagi hari ini. Monggo Bapak, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam acara seminar online PSLCC PGRI Kabupaten Sukoharjo. Ini adalah merupakan kesempatan yang kedua bagi kita bersama, para guru, para dwija di Sukoharjo khususnya, dalam rangka untuk membranding diri di saat kita dalam kondisi lock home. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya selaku Ketua PSLCC dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia di dalam pendidikan, Bapak Ibu guru semuanya, kami dari PSLCC membuka sebuah wahana untuk upaya meningkatkan kualitas diri dalam melaksanakan, meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Saya yakin dalam suasana yang serba sulit ini, dalam suasana lockdown maupun puasa, Bapak dan Ibu menyempatkan diri, mengorbankan waktu
Ingat bahwa pengorbanan waktu Bapak Ibu untuk mengikuti seminar ini tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Semua pasti akan membawa sebuah kebaikan. Pengorbanan adalah sebuah proses untuk menuju pada output, yaitu hasil peningkatan diri kita. Nah, dalam kesempatan ini kami ucapkan kepada narasumber Bu Dr. Dwi Susilowati untuk menyampaikan materi pagi hari ini, mudah-mudahan bisa membawa pemahaman yang lebih kepada Bapak dan Ibu guru tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam upaya bukan hanya sekedar naik pangkat, tetapi memang benar-benar bagaimana meningkatkan profesi dalam hal menjalankan tugas. Yang terakhir, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada PGRI, kepada semuanya Bapak dan Ibu semuanya, anggota PGRI semuanya saja yang sudah bergabung dalam seminar online ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di Ramadan ini untuk menggembleng diri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dari saya sekali lagi, seperti yang pernah kami sampaikan di awal, bahwa guru harus butuh etos kerja. Tidak hanya cukup dengan etos, tapi kita harus menjadi orang yang cerdas. Cerdas tanpa etos akan tumbang. Kebalikannya, etos tanpa cerdas akan punah. Oleh sebab itu, marilah kita bangun karakter cerdas dan karakter etos dalam rangka meningkatkan profesionalisasi guru. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat untuk bergabung. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sri Lahir atas sambutan yang diberikan dan juga telah membuka kegiatan SINOM, seminar online mingguan yang diselenggarakan dari PGRI Smart Learning and Character Center Kabupaten Sukoharjo. Jadi Bapak Ibu, di kesempatan hari ini, di edisi yang kedua ini, alhamdulillah kita juga sudah memasuki bulan Ramadan. Di hari yang kedua, kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Dan juga hari ini bertepatan tanggal 25. Biasanya kita kalau tanggal 25 juga kita memakai seragam PGRI. Ya, kita berseragam PGRI. Dan juga kemarin kita juga ada hari besar, yaitu kita memperingati lahirnya Raden Ajeng Kartini. Kami juga mengucapkan selamat Hari Kartini bagi Kartini-Kartini khususnya di Sukoharjo dan juga yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan semoga Kartini-Kartini di Indonesia, di seluruh dunia bisa terus menginspirasi dan berkarya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan salah satu Kartini kita yang menjadi inspirasi kita adalah yang kesempatan pagi hari nanti juga akan menjadi narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Dwi Susilowati MPD. Selamat juga kepada Ibu yang luar biasa menginspirasi Kartini-Kartini muda di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan juga terus bisa berkarya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ini Pak Heru sudah sampai mana, J? Karena hari ini tanpa tembang dari beliau kayaknya ada yang kurang gitu kan ya. Ini Bapak Ibu yang baru bergabung silahkan bisa mengisi link presensi dulu yang sudah kami share di chat room. Atau Bapak Ibu bisa mengakses link presensi melalui link gg.gg kemudian garis miring DH Sinom 2. DH Sinom kemudian angka 2. Halo Mbak Eva. Ije Bapak, posisi di mana Bapak? Ini sampai kantor Pos Sukoharjo. Oh ya, siap. Berarti sebentar lagi akan sampai, nggih? Pripun Bapak? Ya. Oh ya. Ya Bapak Ibu, dan perlu kami informasikan sedikit bahwa nanti untuk di minggu depan dari PSLCC insya Allah juga ada program terkait dengan siaran pendidikan, yaitu bekerja sama dengan dari PGRI Kabupaten Sukoharjo
dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, serta yang penyelenggaranya adalah tim PSLCC Kabupaten Sukoharjo, yang mana akan mengadakan siaran pendidikan bekerja sama dengan RSPD Kabupaten Sukoharjo Top FM. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan dan bisa berjalan dengan lancar. Dan nanti untuk program berikutnya terkait dengan siaran pendidikan akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, baik itu kepada pengurus maupun Bapak Ibu guru di lingkungan Kabupaten Sukoharjo. Sambil kita menunggu Pak Heru, dari Bu Dwi bisa persiapan dulu untuk share screen atau nanti saja. Dan ini berkaitan dengan apa ini Bapak Ibu, kegiatan PSLCC. Nanti silakan Bapak Ibu bisa juga memberikan masukan, memberikan saran kepada kami dari tim PSLCC supaya kegiatan PSLCC bisa lebih menyasar kepada Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru di wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo. Sambil kita menunggu Pak Heru yang sebentar lagi akan bergabung bersama kita, coba saya sapa dulu yang sudah bergabung. Ini ada 34 peserta. Selamat pagi, alhamdulillah sehat semuanya Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah ini dari semua jenjang, insya Allah sudah ada di sini, dari jenjang TK, SD, SMP juga ada, SMA, SMK juga sudah bergabung juga bersama kita semuanya. Dan di kesempatan hari ini mudah-mudahan rekan-rekan yang belum bergabung dengan kita bisa segera bergabung untuk bersama-sama mengikuti kegiatan hari ini yang berkaitan dengan materi yaitu publikasi ilmiah dan karya inovatif. Ya, ini saya sapa dulu, ada Pak Hirno. Selamat pagi Pak Hirno dari cabang Polokarto. Selamat pagi juga Bu. Iya, sehat dan semangat ya Bapak. Ya. Alhamdulillah. Ada Ibu Ars ini. Ini Pak Sugiman juga bergabung. Iya, selamat pagi Bu. Ada Bapak Sujudi, ada Bu Kesi, Pak Sugidi, ada Bu Sumiem. Iya, ada Bu Narni, ada Pak Supriyanto, ada Bu Surati dari TK, ada Bapak Wiji. Baik Pak. Oh, baik, ada Bu Pak. Wiji. Ya Bapak. Sudah sampai saya. Oh, alhamdulillah sudah sampai dengan selamat. Dan juga ada Ibu Zaihadatul Hidayah. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillah panjenengan dan kita semua diberi kesempatan untuk bergabung di kesempatan hari ini. Dan kami dari Kartini juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Kartono yang selama ini juga melindungi serta mensupport kiprah Kartini ya. Apalagi Kartini di rumah ya ibu-ibu, istri-istri dari Bapak-Bapak Kartono yang sudah bergabung hari ini. Kan apa? Jadi Pak Heru sudah siap Bapak? Ya, sudah sampai di PGRI Bapak. Mulai ya. Ya Bapak Ibu, untuk acara berikutnya yaitu sambutan dari Sekretaris PGRI Kabupaten Sukoharjo, Bapak Heru Purwanto SPD. Monggo dipersilakan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dr. Silahir SPD yang kami hormati selaku Dewan Pakar
PSLTT PGRI Kabupaten Sukoharjo. Nah, pengurus PGRI, pengurus PSLTT, dan juga mohon maaf tadi Pak Darno izin ini ke Wonogiri pulang kampung tadi siap kalau kesehatan mau. Sama kita bersyukur bisa melaksanakan kegiatan pandemi seperti ini. Yang kedua, sekali lagi kami selalu apresiasi yang mengadakan kegiatan nyata, dan baru saja tadi rapat dengan pengurus yaitu persiapan untuk siaran pendidikan di RSPD. Demikian saja sambutan dari kami, semoga pelaksanaan nanti berjalan dengan lancar, puasa kita ini membawa berkah, dan untuk pandemi segera berakhir, kita bisa kegiatan seperti semula. Sebelum kegiatan dimulai, oleh harapan dari PSLTT, bahwa karena namanya Sinom, ini akan kami sampaikan tentang Sinom, yang mungkin pada Sinom pertama itu sinyal saya tidak bagus, tapi karena ini di markas PGRI, sinyalnya bagus, maka akan kami tembangkan, undur makila walatang mangtola. Pandanglah isinya, jangan memandang siapa yang menyanyikan. Baik Pak, bisa didengar ini. Kahanan zaman saiki sinebut virus corona kabeh iku mengkuwarti ngati-ati aja lali pawiyatan terus lumaku online ana ing wisma iku dawuh Pak Menteri ing pangajar katekan kayuan kita demikian Mbak Eva lagu. Halo. Iya Bapak, tembang sinomnya. Ya. Terima kasih. Bisa didengar tadi nggih? Bisa Bapak, jelas sekali. Terima kasih. Kekurangan mohon maaf. Yang intinya adalah dalam masa pandemi ini di rumah masing-masing, tidak jauh dari Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru atas sambutan dan juga sebuah tembang sinom yang sudah dipersembahkan khusus untuk kegiatan sinom PSLCC Kabupaten Sukoharjo. Jadi Bapak Ibu, sampailah kita di acara inti pada kegiatan seminar online mingguan di kesempatan hari ini, yaitu kita akan bersama-sama berbagi dan belajar tentang materi terkait dengan publikasi ilmiah dan karya inovatif. Halo Ibu Dwi. Halo Mbak Eva, halo ya.
Ya, Siap, Bapak Insya Ibu, Allah. yang kami hormati, alhamdulillah hari ini untuk pemateri kita, Ibu Dr. Dwi Susilowati MPD sudah bergabung bersama dengan kita dan akan berbagi dengan kita terkait dengan materi publikasi ilmiah dan karya inovatif. Nah, bagaimanakah publikasi ilmiah dan karya inovatif yang seharusnya atau yang baik itu seperti apa? Nanti kita ikuti bersama. Dan perlu kami sampaikan bahwa Ibu Dr. Dwi Susilowati MPD ini adalah salah satu Kartini Sukoharjo, walaupun sekarang tempat tinggalnya di Wonogiri, tapi tetap Sukoharjo ya Bu ya, darah dan jiwanya tetap di Sukoharjo. Alhamdulillah. Salah satu wanita inspiratif yang menginspirasi kita semua, generasi muda, wanita-wanita muda yang ada di Kabupaten Sukoharjo untuk senantiasa berkarya dan juga berjuang, terutama di dunia pendidikan. Dan beliau pada saat ini selain menjadi pengurus PSLCC Kabupaten Sukoharjo, beliau juga merupakan Kabid Pengembangan Karir PGRI Kabupaten Sukoharjo. Beliau juga merupakan tim PAK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo. Selain itu beliau saat ini dinasnya ada di SMK Negeri 2 Sukoharjo. Nah, langsung saja untuk selanjutnya, monggo Ibu Dr. Dwi Susilowati MPD, kami persilahkan untuk berbagi materi bersama kami. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eva, suasana Ramadan kayaknya nggak Ramadan ya, ini renyah mendengar suara panjenengan. Ibu, terima kasih Bapak semuanya. Iya. Sebelumnya mari kita panjatkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat hidayah untuk kita semuanya, dan salam yang terhormat kepada Bapak Ketua PGRI Kabupaten Sukoharjo sekaligus sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, Bapak Dr. Andes Darno MPD, Bapak Heru Purwanto SPD selaku Sekretaris PGRI yang bergabung bersama dua room tadi, kemudian Ketua pengurus semuanya PGRI Kabupaten Sukoharjo, juga Ketua PSLCC Bapak Dr. Sri Lahir MPD, juga pengurus yang lain, Mas Agus yang menjadi admin di sana, setia dengan teman-teman untuk memfasilitasi semua bisa bergabung di ruangan ini. Ibu Bapak yang kami hormati, seperti yang disampaikan oleh Mbak Eva bahwa di latar flyer kemarin dibuat oleh Mas Agus bahwa ini memunculkan Kartini karena masih rangkaian dalam Hari Kartini, dan di situ pula tergambar Kartini sehingga yang muncul Mbak Eva sama saya di situ, dan di sini disampaikan semboyannya Kartini bahwa beliau menyampaikan di era reformasi dan era saat ini, era pandemi ini, beliau tetap memberikan semangat, dan kita buka, kita baca bahwa tidak ada suatu yang lebih menyenangkan selain menimbulkan senyum di wajah orang lain, terutama wajah yang kita cintai. Wajah yang kita cintai, untuk kita timbulkan senyum sehingga kita akan bersemangat untuk selalu berkarya ke depan membangun bangsa. Selanjutnya pada kesempatan ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan materi tentang seminar online ini, yaitu publikasi ilmiah dan karya inovatif. Baiklah Ibu Bapak yang kami hormati, sampailah kita pada bagiannya, yaitu tentang publikasi ilmiah dan karya inovatif. Ibu Bapak, PGRI Smart Learning and Character Center ini bekerja sama dan di dalam naungan PGRI Kabupaten Sukoharjo membuka kegiatan pada sinom yang pertama minggu yang lalu, dan sinom yang kedua materinya sudah
maju sedikit untuk lebih mengarah ke yang spesial, yaitu publikasi ilmiah dan karya inovatif. Dari PGRI, segenap pengurus PGRI Kabupaten Sukoharjo mengucapkan marhaban ya Ramadan tahun 1441 Hijriah. Ini pesan dari pengurus PGRI Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya, Ibu Bapak, karena ini materi dan mengingat waktu, nanti silakan Ibu Bapak untuk bisa bertanya dan saling berbagi terkait dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Komponen pada PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini masih banyak Bapak Ibu yang keliru menyampaikan, membedakan antara pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. PKB itu dibagi menjadi 3, pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Kalau pengembangan diri itu diklat, publikasi ilmiah itu jumlahnya nanti ada 10 akan kami sampaikan, dan karya inovatif selanjutnya. Lanjut, kembali mengingatkan bahwa jenjang jabatan fungsional guru yang di situ ada mulai dari guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama, mulai dari 3A sampai 4E. Di sini yang dibahas seperti itu hanya mulai 3A sampai 4E, karena S1 guru itu standarnya adalah S1 itu dengan mendapatkan guru sebagai jabatannya sebagai guru pertama, penata muda 3A, kemudian dan seterusnya. Akan ambil contoh yang dari 3D. Ibu Bapak, dari 3D itu sebagai guru muda, penata tingkat 1 3D. Startnya, kalau yang bersangkutan mempunyai angka kredit terakhir itu 315, karena beliau itu dari 3D mau ke 4A itu 3D mau ke 4A itu butuhnya 150, maka 300 kalau ini star minimalnya itu 300 berarti harus mencapai 450. Ini mencapainya 300 ke 400 100 ya 100. Jadi mencari nilai 100, di mana 100 ini dari unsur angka ini AKK, angka kredit kumulatif, artinya angka kredit yang dicari itu 100, dari 300 ke 400. Nah, di sini ada angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan itu 3D itu mencapai angka 100, itu terdiri atas ini wajib 4 pengembangan diri tadi. Di pengembangan diri itu ada di sini, itu butuhnya 4. Kemudian 8 dari PIKI, publikasi ilmiah atau karya inovatif. Publikasi ilmiah atau karya inovatif. Kemudian AKP itu angka kredit penunjang maksimal 10% dari 100. Karena butuhnya 100, AKK-nya maka maksimal 10%. Nah, pada 3D untuk ke 4A itu butuh ini namanya jabatan fungsionalnya itu berpindah dari guru muda pindah ke guru madya, sehingga di sini ada urusan dengan BKD untuk mendapatkan jabatan SK, jabatan fungsional guru, di situ menjadi guru madya. Kalau 4A ke 4B, Bapak Ibu yang 4A ke 4B itu tidak perlu mencari guru madya tidak perlu mencari guru madya, ke 4C pun juga tidak, sehingga ini hanya terjadi di 3B ke 3C, 3D ke 4A, dan 4C ke 4D menjadi guru utama. Selanjutnya kita fokus ke publikasi ilmiah, Ibu Bapak. Publikasi ilmiah itu ada di buku 4 Permenpan dan RB tahun 2019. Saya menggunakan yang 2019. Kemarin yang pertama kita gunakan adalah 2016, sekarang ini 2019. Jadi yang baru, dan edisi yang lain masih proses revisi-revisi untuk penyempurnaan. Ada 10
macam publikasi ilmiah, yaitu presentasi di forum ilmiah. Nanti akan saya sampaikan di layar, nanti akan ada satu-satu tentang presentasi forum ilmiah itu seperti apa, hasil penelitian yang biasanya PTK itu tinjauan ilmiah, tulisan ilmiah populer, artikel ilmiah, buku pelajaran, modul atau diktat, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, buku pedoman guru. Ibu Bapak mungkin bertanya, nomor 6 dengan nomor 8. Apa bedanya nomor 6 dengan nomor 8? Nanti akan kita bahas bersama. Semoga nanti waktunya cukup. Kalaupun tidak, kami sudah menyiapkan materi untuk Ibu Bapak, nanti bisa di-share lewat panitia. Untuk kenaikan pangkat golongan mulai 3D ke atas, Ibu Bapak, mulai 3D ke atas, 3D ke atas berarti 3D mau ke 4A. Jumlah publikasi yang berbentuk diktat berarti juga modul, karya terjemahan atau tulisan ilmiah populer paling banyak 3 buah. Paling banyak 3 buah. Satu angkatan, jadi 3D ke 4A itu tidak boleh lebih dari apa yang ada di sini, 3D, dari 3D ke 4A. Kemudian buku pedoman guru dibuat paling banyak 1 buah. Buku pedoman guru yang terakhir tadi paling banyak 1 buah untuk setiap periode penilaian angka kredit. Yang kedua, penulisan laporan penelitian seperti PTK, umumnya PTK kalau Bapak Ibu guru, maksimal 2 laporan per tahun. Kalau maksimal 2 laporan per tahun berarti setiap tahun, artinya 1 tahun itu hanya 2 dan itu dilakukan pada semester 1 dan semester 2. Jadi apabila Ibu Bapak di tahun 2017 itu membuat PTK itu 1, kemudian semester 2-nya 1 berarti 2, nanti pada 2018 boleh tidak membuat? Boleh, karena penulisan laporan penelitian ini setiap tahun itu maksimal 2, artinya setiap 1 semester 1. Bapak Ibu yang tidak bisa belum punya kesempatan ya untuk melanjutkan di S2 itu bisa untuk kenaikan pangkatnya bisa mengejar istilahnya menggunakan publikasi ilmiah ini. Kalau yang 0.1 itu dibatasi, tetapi yang ini setiap tahun. Kemudian untuk 3D kembali 3D ke atas, karya inovatif maksimal 50% dari angka kredit yang dibutuhkan. 50%. Maksudnya karya inovatif itu begini, apabila di golongan 3D itu publikasi ilmiah itu butuhnya 8, maka yang maksimal hanya 4 itu dari karya inovatif. Tetapi kalau golongannya 3C, 3B itu semua karya inovatif boleh. Namun kalau sudah mulai 3D itu harus ada minimal 1 harus ada laporan hasil penelitian yang diseminarkan. Tetapi belum wajib untuk publikasikan, artinya dijurnalkan. Ini untuk yang 3D. Saya lanjutkan. Karya inovatif, tadi karya inovatif macamnya apa, nanti kami sampaikan di bawah itu ada macam-macam, yang itu maksimal 50% berlaku untuk 3D ke atas, jadi mulai 3D mau ke 4A. Lanjut, jenis kegiatan di publikasi ilmiah yaitu 1 narasumber pada seminar atau lokakarya. Ini seperti saya di sini itu menjadi narasumber di sini, nanti membuat laporan itu di mana itu diklat itu dalam kegiatan diklat itu mempunyai nilai 0,2. Ibu Bapak sebagai peserta seminar di sini nanti mendapatkan sertifikat. Ya, kemarin informasi dari panitia online bisa ngeprint sendiri itu nilainya 0,1 disertai laporan sebagai laporan diklat. Kemudian nanti untuk laporan saya sebagai materi saya untuk saya sampaikan sebagai laporan saya menyampaikan materi ini nanti ada di kegiatan publikasi ilmiah. Lanjut nomor 2, laporan hasil penelitian di PTK, penelitian lain di bidang pendidikan itu nilainya 4.
buku yang diterbitkan ber-ISBN dan diedarkan secara nasional, atau ada pengakuan dari BSNP itu nilainya 4. Laporan hasil penelitian dimuat di jurnal ilmiah terakreditasi nasional nilainya 3. Ini kita sudah punya jurnal di PGRI dan di situ nanti ada surat yang menyatakan bahwa jurnal PGRI setara dengan akreditasinya ini. Jadi keterangan itulah yang akan digunakan oleh tim penilai untuk menyatakan ini bernilai berapa. Laporan hasil penelitian dimuat di jurnal ilmiah tingkat provinsi nilainya 2. Laporan hasil penelitian dimuat di jurnal tingkat kabupaten nilainya 1. Tinjauan ilmiah bidang pendidikan formal nilainya 1. Tinjauan artikel ilmiah populer nilainya 1. Kemudian artikel ilmiah bidang pendidikan formal, artikel ilmiah bidang pendidikan formal nilainya 2. Ibu Bapak, ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Kalau diingat-ingat Ibu Bapak mungkin juga tidak ingat, tetapi ketika nanti mau membuat itu membuka, ini nanti materi akan di-share oleh panitia kepada Ibu Bapak semua, dan mungkin juga akan disampaikan ke Bapak Ibu, sampaikan ke teman-teman yang lain untuk menjadi pedoman ketika memberikan nilai di Dupa Ibu Bapak semuanya. Nah, ini dari sekian ini yang saya sebagai tim penilai belum pernah menilai itu satu, yaitu di angka 21, yaitu hasil karya hasil terjemahan. Ini belum pernah. Kemudian yang buku pedoman guru itu nilainya 1,5. Di buku pedoman guru itu masih ada beberapa kendala di sana, itu belum bisa memberikan gambaran bahwa bagaimana proses pembelajarannya dan bagaimana guru itu sebagai pembelajar dan bagaimana guru itu sebagai pemberi pelajaran. Itu maksudnya seperti itu. Jadi bagaimana cara mengajar dan bagaimana cara guru itu belajar untuk kepentingan dirinya, itu yang belum paparkan di buku pedoman guru. Tetapi semangat untuk membuat buku pedoman guru cukup banyak, hanya saja Bapak Ibu yang untuk acuan barangkali membuatnya itu masih keliru sehingga sampai di penilai itu terpaksa ditolak. Mohon maaf. Selanjutnya, laporan PTK. Bapak Ibu, mengapa di publikasi ilmiah itu saya buka itu hanya satu, yaitu tentang laporan PTK, karena ini yang lagi rame-ramenya dan Bapak masih banyak kendala untuk bisa diperhatikan. Ini kerangkanya ada bagian awal, bagian penunjang, bagian awal, bagian penunjang, kemudian bagian isi yang terdiri di atas bab demi bab. Yang sering Bu Bapak salah, masih banyak kekeliruan itu ketika satu menentukan judulnya, kemudian bagaimana lembar persetujuan, tanggalnya itu sering masih salah, karena lembar persetujuan atau pengesahan itu mestinya disahkan dulu, itu baru dokumentasikan. Pengesahan itu pasangannya dengan pendokumentasian dan seterusnya. Kemudian abstrak, Ibu Bapak, abstrak itu halamannya masih ikut bagian awal, bukan di bagian isi. Kemudian bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan manfaat, hasil penelitian. Ini yang berdasarkan buku 4 yang baru, artinya yang 2019. Sering kami masih menemui ada identifikasi masalah dan sebagainya, tetapi itu tidak nyambung dengan rumusan masalah. Kalau memang Bapak Ibu ada kesulitan, lebih baik Ibu gunakan yang ini saja. Kemudian yang berikutnya bab 2 itu kajian teori atau tinjauan pustaka, itu untuk yang penelitian yang bukan penelitian tindakan kelas. Ini menggunakan istilah ini, metode penelitian, hasil-hasil dan diskusi hasil kajian, kemudian simpulan dan saran. Yang terakhir berarti ada 5 bab penunjang, itu daftar pusaka dan lampiran. Istilahnya di sini di buku 4 dijelaskan yang selengkap-lengkapnya. Jadi lampiran yang selengkap-lengkapnya. Kalau namanya selengkap-lengkapnya itu berarti semua itu harus ada di situ. Lanjut, ini lampiran. Lampiran harus lengkap. Itu kalau membuat lampiran, Ibu Bapak, itu lampiran siklus 1. Kemudian ini semua ini. Kemudian nanti lampiran siklus 2, seperti itu. Lampiran siklus 1 berarti RPP itu siklus 1, itu baru
RPP. RPP minimal 4 pertemuan tergantung siklusnya. Berarti yang 2 ikut siklus 1, yang 2 ikut siklus 2. Dan ini diikuti instrumen dan yang sudah diisi. Jadi tidak RPP siklus 1 dan siklus 2 itu jadi satu, tidak. Jadi RPP harus dipisah antara siklus 1 ada RPP 2 kali pertemuan instrumen, kemudian contoh kerja siswa, skenario bukti fisik tindakan yang dilakukan, daftar hadir itu 4 kali pertemuan, yang 2 ikut siklus 1, yang 2 itu. Jadi semua termasuk foto-foto dan seterusnya ini dibagi menjadi 2. Selanjutnya bukti fisik laporannya, laporan PTK disertai berita acara seminar. Berita acara berisi keterangan tentang waktu, tempat, peserta, notulen seminar, dan seterusnya. Yang perlu saya garis bawahi di dalam laporan seminar, laporan seminar PTK itu pada notulen, di mana di notulen itu harus ada laporan tentang siapa yang bertanya, siapa yang menjawab. Siapa yang bertanya, siapa yang menjawab. Bagaimana kualitas pertanyaannya dan bagaimana kualitas jawaban dari si yang berseminar atau pemakalah. Itu yang menjadi menjadi catatan bagi Bapak Ibu guru tim penilai, sehingga di sini kalau ini notulen seminarnya itu bagus, artinya yang bertanya juga sangat tinggi kualitas tingkat analisisnya, kemudian jawabannya juga sangat tinggi, berarti ini bisa memberikan nilai kepercayaan, tingkat kepercayaan terhadap kegiatan seminar tersebut. Kemudian ditandatangani oleh panitia seminar, otomatis harus ada panitia seminar dan kepala sekolah yang ditempati seminar. Di sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu bahwa kalau itu seminar dilaksanakan di MGMP bagaimana? Kalau dilaksanakan di MGMP, nanti semua laporan itu harus ada tanda tangan ketua MGMP dan tanda tangan kepala sekolahnya, kepala sekolah Bapak Ibu. Peserta seminar minimal 15 guru yang berasal dari minimal 3 sekolah yang setingkat. 3 sekolah yang setingkat. 15 guru minimal itu Bapak Ibu proporsinya harus tidak boleh misalnya dari SMP Negeri 2 Sukoharjo itu yang 12 SMP 2, yang 1 dari SMP 1 itu tidak boleh, namanya proporsinya tidak tepat, kurang tepat. Dan ini tidak berlaku untuk sekolah yang ada di luar negeri maupun di sekolah termasuk SLB PAUD, itu karena di sekolah itu hanya kecil, jadi sekolah jauh, sekolah di pedesaan yang terlalu jauh itu memang sekolah internasional luar negeri ini ya, ini tidak berlaku untuk yang 15 guru dan 3 sekolah. Kemudian sekali seminar maksimal 5 PTK. Kalau di buku 2016 sekali seminar maksimal 3 orang. Di buku di 2019 ini sekali seminar maksimal 5 PTK dari orang atau pemakalah yang berbeda. Jadi artinya pemakalahnya itu 5 orang sekali seminar, artinya jadi 5 Bapak Ibu guru, yang lain menjadi peserta. Diharapkan Bapak Ibu ketika mengadakan kegiatan seminar PTK seperti ini panitia itu menyediakan sertifikat, karena peserta seminar di situ bisa mendapatkan sertifikat yang bernilai 1. Nanti bisa giliran teman-teman yang se-MGMP kan masuk bergantian begitu. Sehingga kesempatan ini adalah kesempatan juga yang sangat baik untuk kita semuanya. Selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu karya inovatif. Berdasarkan lampiran Permen PAN dan RB nomor 16 ini 2009, pada lampiran tersebut ada pelaksanaan karya inovatif. Itu di buku 2016 dan 2019 masih sama, jadi tidak ada perubahan. Melaksanakan karya inovatif, 1. menemukan teknologi tepat guna, 2.
membuat atau memodifikasi alat pelajaran atau alat peraga atau praktikum. 3. Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya pada tingkat nasional. 4. Menemukan menciptakan karya seni. Menemukan teknologi tepat guna pada kategori kompleks hasil karyanya itu dengan angka kredit 4, untuk sederhana 2. Ada yang sering bertanya-tanya, kok tidak 21 tetapi 42? Ini menjadi aturan teknologi tepat guna. Kami mengharapkan kepada ibu bapak semua ketika menyerahkan hasil karya, terutama teknologi tepat guna atau yang lain karya inovatif, tolong di covernya ibu bapak itu diberi nama. Jadi karya teknologi tepat guna, sehingga penilai tidak bingung ini karya apa, begitu. Nah, kalau itu karyanya teknologi tepat guna tetapi itu kok bukan teknologi tepat guna, nanti pada di situ kalau belum bisa diterima akan diberi catatan sehingga nanti berikutnya bisa direvisi untuk bisa dikembalikan dari penilai kepada Bapak Ibu, terus untuk bisa mendapatkan angka ini. Nilainya cukup tinggi, 4 sama dengan PTK, ya, sama dengan PTK Bapak Ibu, ya. Ini kemudian menemukan menciptakan karya seni, ini juga begitu, nilainya 4, kategori sederhana nilainya 2. Menemukan menciptakan karya seni, ini ya 42, kemudian memodifikasi alat pelajaran, peraga maupun praktikum. Membuat alat pelajaran atau alat peraga kategori kompleks nilainya 2, ini dan seterusnya. 21 untuk yang praktikum, 4, 2. Kemudian pengembangan penyusunan standar, ini nilainya mengikuti pengembangan, ini mengikuti pengembangan, itu nilainya 1 dan 1, karena ini sifatnya mengikuti. Oke, dan ini membuat laporan nanti mendapatkan nilai seperti itu. Kalau Bapak Ibu membuat laporan apapun itu harus jelas sekali yang disampaikan sehingga nanti penilai tidak bingung, karena sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya apalagi ada daring seperti ini. Kegiatan daring ini Bapak Ibu mengingatkan bahwa kegiatan daring itu tidak Bapak Ibu mengumpulkan, kemudian kemarin ada juga yang mengumpulkan itu malah memberi linknya ini begitu, itu tidak bisa diterima oleh penilai. Jadi tetap karya apapun harus di print out, kemudian disahkan oleh kepala sekolah, ada pernyataan keaslian di situ, seperti itu. Lanjut, penilaian karya inovatif itu, ini baik inovatif maupun karya ilmiah itu sama. Jadi kalau 2 orang itu 60 dan 40, 3 orang itu 50, 25, 25%. 4 orang 40, 20, 20. Kalau dibuat banyak orang, itu yang orang kelima itu tidak mendapatkan nilai. Orang yang kelima tidak mendapatkan nilai. Jadi Bapak Ibu, ini yang perlu diketahui, apalagi yang keenam atau yang lainnya. Kategori karya sains seperti ini, ada produk, dan ini memang tidak perlu diingat-ingat, nanti akan kami share untuk bisa dipelajari di dalam ya, pemberian angka kredit dan seterusnya dan selanjutnya. Ini untuk publikasi ilmiah, dan akan lebih jelasnya lagi Bapak Ibu akan kami kami sampaikan terkait dengan ini yaitu tentang yang kami urai di Word ya Bapak Ibu, di Word bisa di Masih ada lanjutan ya Ibu Nje? Ya, Mbak Eva, ini buka file yang kedua ya. Ya, ini Mbak Eva. Jadi ini pun nanti kelihatan Mbak Eva. Ini yang kedua.
Ya, Ya, sudah nggih. muncul buku 4. Artinya bisa dibaca nggih. Ini bentuknya Word. Jadi nanti ada 49 halaman. 49 halaman. Semuanya Ibu Bapak nanti setelah berbagi dengan ini nanti bisa dari panitia ya Mas Agus bisa mengeser ke teman-teman peserta ini, kemudian nanti untuk bisa dipedomani. Lanjut dulu ya Mbak Eva, nanti untuk tanya jawabnya sampai berapa nanti akan saya sampaikan ke beberapa poin. Ini monggo kita pelajari bareng-bareng. Ini buku 4 Ibu Bapak, buku 4 ya. Jadi inti dari buku 4. Publikasi ilmiah dan karya inovatif. Ini sudah saya sampaikan tadi di karya inovatif, artinya ini berjalan juga digunakan bukan hanya untuk karya inovatif, tadi di inovatif begitu, di publikasi ilmiah juga begitu. Kalau buku itu dibuat oleh 2 orang, maka seperti ini persentasenya ya. Persentase ya Ibu Bapak, bukan prosentasi ya. Itu penggunaan bahasanya. Lanjut. Jenis publikasi ilmiah. Nah, ini monggo saya jenis publikasi ilmiah karya inovatif yang diperlukan untuk setiap kenaikan jenjang tadi sudah saya sampaikan di awal di PowerPoint. Di sini ada untuk guru golongan 3A ke 3B itu tidak ada karya inovasi PIK-nya, tidak ada, masih 0, hanya pengembangan diri saja. Kemudian guru 3B ke 3C itu 4, bebas memilih publikasi ilmiah dan karya inovatif. Jadi ada yang golongan 3B ke 3C itu membuat karya inovatif saja. Boleh tidak? Boleh. Boleh ya Mbak Eva ya. Ya itu untuk karya inovatif saja. Kemarin ada informasi saya ditanya salah satu guru itu, Bu kalau golongan 3B ke 3C butuhnya nilai 4 itu wajib PTK. Tidak wajib PTK. Ini dasarnya Ibu Bapak ya. Ini tidak wajib PTK. Jadi 4 itu diperoleh dari boleh publikasi ilmiah dan karya inovatif, atau karya inovatif semua yang nilainya 4 itu boleh, bebas untuk 3C. Jadi 3B itu dan 3C itu memang benar-benar guru yang masih muda untuk berkreasi, tidak batasi tentang bagaimana. Kemudian C ke D itu butuhnya 6, itu masih bebas memilih. Nah, untuk yang 3D ke 4A yang sudah dari guru muda ke guru madya yang harus ganti jabatan fungsionalnya, itu butuhnya 8, minimal terdapat 1 laporan hasil penelitian minimal gitu. Jadi ini menjadi syaratnya dan ini wajib diseminarkan. Lanjut, guru madya golongan 4A ke 4B itu butuhnya 12, minimal terdapat 1 laporan hasil penelitian dan artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN, sehingga Bapak Ibu rata-rata yang A ke B itu membuatnya PTK 2, terus apa Mbak Eva? Itunya 2 ya, jurnalnya 2 sehingga menjadi 12 begitu ya Bapak Ibu. Terus 3B ke 3C ini kalau B ke C, kalau 3B itu dinilai oleh daerah, masih penilainya tim penilai daerah. Tapi untuk yang B ke C itu sudah di pusat. Tapi untuk MAN itu mulai dari golongan 3A sampai golongan ini semuanya dibuat penilaiannya. Begitu nggih. Nah, itu ya Bapak Ibu, saya lanjut. Terus ada keterangan seperti tadi untuk kenaikan pangkat golongan mulai. Ini buku ya Bapak Ibu, kalau tadi kan PowerPoint kami kemas ya. Ini buku. Jadi buku 4 itu bunyinya seperti ini. Golongan mulai 3D ke atas, jumlah publikasi ilmiah, diktat, karakter seman, dan seterusnya. 3, buku pedoman guru dibuat paling banyak 1 buah untuk setiap periode penilaian angka kredit. Jadi untuk buku pedoman guru itu hanya 1. Penulisan laporan tadi 2, berarti kalau 2017 buat 2, 2018 boleh buat lagi tidak? Boleh. Ya ini kan minimal laporan penelitian, maksimal 2 ya, maksimal 2 per tahun. Karya inovatif maksimal 50% dari angka kredit yang dibutuhkan. Prinsip-prinsip penilaian pada subunsur publikasi ilmiah juga karya inovatif ini sama, yaitu API. Monggo Ibu Bapak diingat-ingat itu istilah API. API itu artinya asli, P-nya, A-nya asli, P-nya perlu, I-nya ilmiah, K-nya konsisten. Intinya
asli, Bapak Ibu, laporan itu bukan plagiat. Jadi itu benar-benar Bapak Ibu lakukan. Makanya ketika Bapak Ibu tertolak, itu kemudian diwawancarai oleh Dinas Pendidikan, Bapak Ibu mengatakan ini beginilah. Akhirnya ketahuan bahwa keasliannya diragukan. Maka ini akhirnya tertolak. Betul-betul tertolak. Ini Bapak Ibu. Jadi belajar untuk keasliannya itu harus benar-benar terjaga. Perlu. Apakah perlu? Jadi Bapak Ibu membuat penelitian itu perlu enggak? Kalau enggak ada manfaatnya, lalu apa? Begitu. Jadi perlu tidak kalau melakukan penelitian yang seperti ini di kelas itu. Kemudian ilmiah itu sesuai dengan kaidah kebenaran atau mengikuti kerangka isi yang ada di dalam laporan itu. Jadi artinya menggunakan gaya selingkuh keilmiahan itu ketika ada yang mengatakan bahwa ini ketika versinya apa itu penilai dengan versinya perguruan tinggi beda. Lah mereka ternyata setelah saya tanya mana itu karya penjaringan, karyanya ternyata itu karya perguruan tinggi. Malah itu mahasiswa UT per lembarnya diberi sekat apa logonya UT, ini malah jadi bunuh diri namanya seperti itu. Makanya ilmiah itu sesuai dengan aturan, bukan aturan di mana-mana, tetapi aturan yang ada di dalam karya ilmiah itu ada. Jadi mulai dari kami dari tim penilai itu merekrut apakah itu alumni dari UGM atau dari UNS atau dari UNY atau dari mana saja itu kami cover. Jadi tidak ada di keilmiahan di penilaian penulisan ilmiah itu menggunakan gaya itu. Tetapi kalau di perguruan tinggi tertentu itu harus mengikuti gaya selingkuh. Di UNS untuk penulisan daftar pustaka itu nama tidak dibalik, tetapi untuk secara umum nama dibalik, termasuk di UN ya di mana itu dibalik, sehingga kami mengikuti yang secara umum sifatnya seperti itu. Kemudian konsisten itu sesuai dengan tugas pokok Ibu Bapak. Nah ini tentang konsistensi penggunaan istilah Bapak Ibu. Kalau di situ di penelitian itu menggunakan peserta didik, maka pada sampai terakhir juga peserta didik, tidak ada peserta didik, siswa, murid, apa dan sebagainya. Ini menjadi repot. Kemudian yang sering kami temukan kesalahan itu di semester itu yang benar adalah semester 1, angka 1 Arab itu tidak semester gasal atau semester ini dan seterusnya. Semester 1 sehingga sampai di akhir nanti bunyinya semester 1 terkait dengan konsistensi penggunaan bahasa. Kemudian publikasi ilmiah tadi sudah saya sampaikan ada presentasi pada forum ilmiah. Presentasi pada forum ilmiah itu kalau menjadi pembahasan narasumber pada lokakarya ilmiah bisa menjadi narasumber pada kolegium atau diskusi ilmiah. Bukti fisik yang dinilai adalah keikutsertaan guru dalam presentasi ilmiah, yaitu bukti fisiknya berupa makalah. Kalau Bapak Ibu mengikuti itu presentasi di forum ilmiah, jadi menjadi narasumber di kegiatan di perguruan tinggi atau mungkin di dinas pendidikan atau di mana itu Ibu Bapak harus memberikan ini. Kalau itu dinilai di publikasi ilmiah, bukan di peserta, bukan di diklat, ya. Bukan di diklat, tetapi di karya. Jadi Ibu karyanya, Bapak Ibu keikutsertaan guru dalam presentasi ilmiah dibuktikan dengan makalahnya atau proceedingnya yang sudah disajikan pada pertemuan tersebut, disahkan oleh kepala sekolah. Biasanya panitia itu juga tidak perlu minta, itu panitia itu sudah memberi tanda tangan di karya Ibu Bapak yang dipresentasikan atau makalahnya itu. Surat keterangan dari panitia termasuk piagam sertifikat. Makalah dan proceeding disajikan dalam bentuk tulisan dan seterusnya. Angka kreditnya seperti ini. Nah, ini ya Bapak Ibu sebagai pemerasaran itu tadi seperti saya seperti ini, saya mendapatkan nilai 0,2. Ini di publikasi ilmiah, bukan di diklat, ya, tapi di publikasi ilmiah nilai saya itu karena saya menjadi pemakalah nilainya ini. Nah, ini mendapatkan nilai seperti ini. Tetapi Bapak Ibu yang bijiannya sedikit seperti itu untuk apa? Dan nilai memang sedikit-sedikit, jadi tidak bisa langsung banyak begitu. Maka harus sedikit-sedikit diteliti biar semuanya bisa mendapatkan hasil yang
bisa tepat ya. Hasil penelitian, laporan penelitian berupa penelitian tindakan kelas. Ibu Bapak ini monggo dipirsani nggih, penelitian tindakan kelas itu utamanya. Artinya bukan berarti kalau membuat penelitian yang lain tidak boleh. Boleh. Penelitian eksperimen itu guru-guru SMA itu yang membuat penelitian itu penelitian eksperimen. Mereka orang kimia itu juga membuat penelitian eksperimen. Itu juga, Ibu kalau menilaikan eksperimen bagaimana? Silahkan lakukan ini penelitian sama saja. Jadi penelitian tindakan kelas itu sama dengan penelitian eksperimen, sama dengan penelitian deskriptif, sama dengan penelitian perbandingan, sama dengan penelitian korelasi dan sebagainya, R&D mungkin ya. Itu. Lah ini sama, hanya saja karena kita guru itu diharapkan penelitiannya untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar itu melalui penelitian tindakan kelas, classroom action research ya. Jenis laporan hasil penelitian, Bapak Ibu, monggo ini kemarin ada yang menilaikan buku laporan hasil penelitian, tetapi tidak diparafrase. Namun ada apa itu dari ISBN itu mengeluarkan surat seperti ini dan bukunya karyanya hasil penelitian itu ISBN. Ini sedang kami bicarakan dengan para tim penilai bahwa ada guru yang membuat laporan hasil penelitian. Jadi laporan PTK itu Bapak Ibu itu kan juga dibuat di artikel ilmiah. Ini di B ini ya Bapak Ibu. Jadi PTK itu nilainya 4, kemudian karya ilmiahnya itu diartikelkan nilainya 2 menjadi 6. Nah, ini masih bisa dibuat lagi, yaitu di laporan penelitian diterbitkan atau dipublikasikan dalam bentuk buku ber-ISBN. Berarti PTK Ibu Bapak itu bisa dibuat menjadi 1, 2, 3, ya beberapa ada 4. Bisa dibuat 1 PTK, bisa dibuat buku, kemudian bisa dibuat diartikelkan, juga diartikelkan ini bereputasi internasional, jurnal internasional, laporan disusun menjadi artikel ilmiah tingkat kabupaten, laporan itu diseminarkan wajib. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Bukti fisiknya adalah kegiatan guru tersebut, bukunya asli atau fotokopi yang menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbit, nomor ISBN, nah, biasanya ada barcode-nya itu, dan buku tersebut telah lulus penilaian dari BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan, Kementerian dan Kebudayaan. Buku itu, ini istilahnya kalau dari PTK dibukukan di ISBN kan istilahnya diparafrase. Jadi diparafrase, bukan PTK langsung dijadikan itu cetak ISBN, itu tidak seperti itu, tapi ada yang seperti itulah. Ini masih dalam diskusi di kami. Kemudian majalah jurnal seperti itu tadi. Kemudian saya lanjutkan untuk jurnal. Ini yang saya sampaikan, jurnal itu sesuai Peraturan Menristek Dikti nomor 9 tahun 2018 tentang akreditasi jurnal ilmiah sebagai berikut. Ini surat keterangan ini ya. Jadi jurnal kita itu diberi surat keterangan, itu maksudnya surat keterangan jurnal ilmiah adalah bentuk pemberitahuan komunikasi yang memuat karya ilmiah diterbitkan berjadwal dan bentuk elektronik atau tercetak. Kalau itu bentuknya jurnal elektronik itu harus dicetak. Tim penilai itu kalau disuruh membuka linknya juga kok begini ya, ini memang harus dicetak. Memuat artikel dan seterusnya diterbitkan oleh perguruan tinggi, organisasi profesi, kementerian, lembaga pemerintah, non-kementerian, lembaga pendidikan, dan seterusnya. Perusahaan penerbitan dan badan usaha harus berafiliasi, artinya bergabung dengan perguruan tinggi. Jadi kalau membuat jurnal itu harus bergabung dengan perguruan tinggi atau organisasi asosiasi profesi seperti kita di PGRI. Ini sudah betul, okay? Kemudian memiliki dewan penyunting. Coba nanti dipirsani Bapak Ibu yang pernah menjurnalkan, apakah situ ada dewan penyunting. Kadang-kadang tertolak itu tulisan dewan penyunting, Bu Bapak, cetakannya tidak ada, sehingga ini menjadi
ragukan. Ya, melibatkan mitra lestari berkualifikasi sesuai dengan bidang ilmu jurnal dan dari berbagai perguruan tinggi. Menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita menggunakan bahasa Indonesia, bahasa yang baik dan benar. Jadi bahasanya adalah bahasa ilmiah. Menjaga konsistensi gaya penulisan dan format penampilan, dikelola dan diterbitkan. Terbit sesuai jadwal, maksimal 4 kali terbit dalam setahun. Jurnal kita juga demikian, minimal 5 artikel dan maksimal 15 artikel setiap terbit. Ya, jadi maksimal 4 kali terbit, 5 artikel kalau terbitan itu, dan maksimal 5 artikel setiap kali terbit. Memiliki nomor seri, Ibu Bapak, nomor seri itu adalah ISSN, itu singkatannya di sini ya, elektronik International Standard Serial Number. Jadi EISSN, International Standard Serial Number, itu namanya ISSN. Jika satu artikel ilmiah yang sama atau sangat mirip dimuat di beberapa majalah atau jurnal ilmiah, maka angka kredit itu untuk artikel tersebut hanya diberikan kepada salah satu majalah atau jurnal ilmiah dan dipilih angka kredit yang terbesar. Ya, seperti itu. Jika dalam satu nomor terbitan, jadi misalnya volume 1 terbitan keberapa itu, satu terbitan itu jurnal terdapat satu orang guru penulis. Satu orang menulis 2 artikel, maaf ya, satu orang menulis 2 artikel di satu terbitan walaupun artikelnya sama. Ini pihak penjurnal itu harusnya memberikan saran, ini tidak bisa karena kasihan nanti ketika satu orang di dalam satu membuat 2 artikel atau lebih itu di satu terbitan, satu nomor terbitan gitu. Oke, selanjutnya ini tadi sudah saya sampaikan di depan untuk seminar 15 orang 3 sekolah setem. Ini karena ini saya sampaikan ini adalah buku 5 asli ya, asli dari buku 5. Berita acara berisi ini dan no turun seminar. Kata kuncinya tadi harus ada tanya jawab, itu akan dilihat bagaimana kualitas penanya dan kualitas penjawab itu. Dilakukan 2 kali 2 siklus, 1 siklus minimal. Penelitian tindakan kelas dilakukan minimal 2 siklus. 1 siklus minimal 2 kali pertemuan. Kemudian tadi sudah saya sampaikan juga ini angka kreditnya. Kalau PTK tadi di ISBN-kan nilainya, ini di ISBN-kan BSNP, apalagi kalau itu masuk di BSNP nilainya 4. PTK berupa buku yang diterbitkan ISBN. Jadi dibukukan, PTK dibukukan nilainya 4. Berarti PTK-nya sendiri nilainya berapa? 4. 4 ditambah 4, 8. Nanti yang lain berupa tulisan artikel ilmiah, tetapi ini kalau ini buku, kalau artikel beda lagi. Artikel itu nanti yang ini diambil salah satu yang tertinggi nilainya karena sama materinya. 3, makalah berupa tinjauan ilmiah, gagasan dan pengalaman terbaik atau best practice. Best practice itu kemarin waktu saya mendapat tugas di Tosan itu ada dari guru SMK 2 itu Klaten ya, atau juga di mana itu bertanya, Bu, kalau PTK saya itu kan sudah hasilnya bagus, apakah bisa di best practice kan? Tidak, ya itu tidak bisa di best practice kan, karena best practice itu bukan penelitian, tetapi ini adalah pengalaman baik yang sudah pernah dilakukan setelah dirasa-rasakan, loh ternyata bagus, kemudian itu untuk sekian hasilnya bagus, tahun sekian malah pada tahun yang ketiga dia merencanakan membuat ini, kemudian melaporkan membuat namanya best practice atau pengalaman terbaik, seperti itu. Terus di sini makalah laporan best practice asli, ini ada pernyataan keaslian, keterangan dan seterusnya. Ini nanti Bapak, apa yang saya sampaikan di depan ini nanti
formatnya, langkah-langkahnya, apa-apa semuanya ada di lampiran sana, di lampiran bawah, karena itu halamannya 49 halaman. Demikian. Ya, ini begitu banyak Mbak Eva. Bagaimana kalau mungkin ini kan nanti bisa dibaca-baca di rumah, nggih. Kalau mungkin Bapak Ibu ada kesempatan untuk bertanya, justru kami berusaha untuk memberikan jawaban. Mungkin kalau apa yang ada di sini semua nanti bisa dibaca di rumah. Tapi akan saya buka sedikit ya Mbak Eva, tambah sedikit untuk karya inovatif. Yeah. Di karya inovatif. Bapak Ibu biar mesani saja sekilas ini ya. Nih, publikasi buku teks. Ini ada buku teks. Nih, modul seperti ini Bapak Ibu. Modul itu banyak sekali Bapak Ibu yang menilaikan modul itu di situ. Modul itu materi disusun sehingga pembacanya diharapkan dapat menyerap sendiri. Tetapi kalau diktat itu bedanya, itu catatan tertulis mata pelajaran ini yang digunakan untuk menambah materi pelajaran. Kalau di sini tidak, modul itu tidak menambah materi. Jadi yang dipentingkan di modul itu adalah langkah-langkah pembelajaran itu harus ada jelas di modul. Kalau diktat ini hampir mirip dengan buku, sehingga di sini untuk tambahan referensi. Lanjut, ini semua sudah ada di sini. Nah, langkah-langkahnya semua apa yang harus dibuat, ada diktat, bukti fisiknya apa, nilainya modul tingkat provinsi nilainya 1,5, kalau di sekolah nilainya 1, dan ini kalau di tingkat kabupaten, Bapak Ibu ini saya sampaikan, Bapak Ibu buat modul, wah rekoso-rekoso hanya nilainya 1, nilainya 1,5, untuk mendapat nilai 1, itu modul itu dimintakan tanda tangan. Ada bukti bahwa digunakan di sekolah lain dan ada tanda tangan dari Kepala Dinas Pendidikan. Kalau SMA, SMK cukup di cabang dinas, tetapi kalau di SMP, SD itu Dinas Pendidikan, Bapak Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan, saya seperti itu. Sehingga nilainya tidak hanya 0,5, kalau 0,5 kan eman-eman rasanya, padahal ini kan hanya tinggal klik sampai jadi nilai 1, ya Bu, Bapak seperti itu. Lanjut, kemudian masih ada lagi yang saya mesti harus sampaikan. Ini karya inovatif ya. Oh, ini buku pedoman guru ya, nilainya 1,5. Oke. Nah, ini ada di tabel tersebut. Karya inovatif itu karya yang hasil teknologi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni bermanfaat baik pendidikan dan atau masyarakat. Hubungan antara karya inovatif dengan tugas mengajar guru diatur sebagai berikut. Karya seni dilakukan oleh semua guru. Karya seni bisa dilakukan oleh semua guru. Kemarin ada pertanyaan dari Mbak Kesi, yaitu, Bunda, kalau begini-begini bagaimana? Lah ini, jadi tolong Bapak Ibu ini, karya seni itu semua guru mapel. Jadi guru olahraga membuat karya seni bisa diakui seperti itu. Karya teknologi tepat guna berupa alat mesin dan program komputer dapat dilakukan oleh semua guru. Artinya dapat dilakukan oleh semua guru itu bisa dinilaikan. Karya teknologi tepat guna berupa pengembangan dan bisa dibaca sendiri Bapak Ibu nggih. Ini karya sederhana nilainya sekian dan seterusnya. Ini nggih, saya akan sampaikan tentang yang lampirannya. Lampiran ini yang saya tulis dengan apa itu cetakan biru mungkin merah, itu yang saya berikan penekanan. Ini alat peraga, alat pelajaran atau alat peraga. Alat pelajaran atau peraga adalah alat yang digunakan untuk menjelaskan konsep atau teori cara kerja tertentu digunakan dalam proses pembelajaran. Alat pelajaran mempunyai ciri memperjelas konsep teori. Misalnya kalau guru bangunan ya membuat apa itu yang rumah kecil-kecil itu ya, rumah apa maket itu digunakan untuk dan seterusnya. Ini contoh-contohnya. Jenis alat pelajaran adalah poster atau gambar untuk pelajaran, alat permainan pendidikan, model benda atau barang, benda potongan, video, animasi pembelajaran, animasi bukan slide seperti ini, alat bantu pembelajaran, penjas, orkes, IPA, teknik dan lain-lain dan seterusnya. Ini kemudian berikutnya ada di
lampiran. Nah ini Bapak Ibu, monggo di lampiran ini lampiran 1 kerangka laporan diklat. Laporan diklat ini saya tidak hapus walaupun kita tidak membicarakan diklat masuk kegiatan kolektif guru karena ini sebagai lampiran barangkali agak bisa dipakai oleh Ibu Bapak semuanya. Oke, terus lampiran kerangka. Nah ini tadi ilmiah ini kondisi di kerangka isinya ini bagian awal. Bapak Ibu, saya yang sebelum kami sampaikan yang lain-lain nanti untuk tanya jawab ya. Kalau membuat laporan itu yang pertama Bapak Ibu gunakan buku 4 ini, misalnya di sini ada kerangka isi masalah, bagian ada judul, ada keterangan waktu pelaksanaan. Ini semua harus diikuti, semua harus ada karena kami kalau menilai itu dibuat ada disangoni checkpoint ya untuk menilai kegiatan apa, ini waktunya pelaksanaan kapan lah. Kalau tidak ada otomatis itu menjadi berkurang nilainya. Betul ya? Kemudian juga diketik dengan kertas ukuran A4 atau kuarto. Kemudian jilidnya soft cover saja. Kalau hard cover kalau penelitian boleh, tetapi kalau untuk laporan apa-apa begitu termasuk diklat itu dijilid soft cover nggih, tidak dilakban. Mohon maaf nggih, biar rapi, lebih rapi. Ini Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan, Mbak Eva, ini semua sudah ada di sini, ya semua sudah ada di sini. Silakan untuk dipelajari, sampaikan kepada teman-teman. Demikian, ini akan saya tutup untuk layarnya biar Bapak Ibu komunikasi bisa kami lebih intens, ya. Terima kasih. Ya, demikian Mbak Eva. Terima kasih Ibu Dr. Dwi Susilo MPD yang telah memberikan materi PKB di kesempatan siang hari ini, terutama terkait dengan bagaimana membuat laporan dan juga seperti apa sih pembuatan publikasi ilmiah maupun karya inovatif. Ini kok enggak mati. Pada dasarnya dalam pembuatan publikasi ilmiah dan karya inovatif kita perdalam. Itu masing-masing item itu lebih banyak, masih banyak lagi yang perlu kita pelajari dari masing-masing itu. Misalkan dari publikasi ilmiah maupun karya inovatif itu jika kita ingin mempelajari lebih dalam, sebenarnya masih banyak yang harus kita pelajari. Nah, sampai di materi ini, monggo Bapak Ibu terkait dengan PKB, publikasi ilmiah dan karya inovatif yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Dwi Susilo MPD. Monggo dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang mungkin akan bertanya, ada pertanyaan terkait di dalam pembuatan, kemudian sistematika atau bagaimana prosedurnya, monggo dipersilahkan. Boleh bertanya melalui chatroom, boleh juga silakan bisa membuka mikrofonnya, namun nanti untuk sesi pertanyaan kami clear ya, jadi biar semua dapat menyampaikan pertanyaannya dengan jelas dan supaya bisa ditanggapi dengan baik. Oke, Bapak Ibu, silahkan bagi yang ingin bertanya, mikrofonnya bisa dihidupkan terlebih dahulu. Untuk sesi pertama, 2 penanya terlebih dahulu. Monggo dipersilahkan. Saya Mbak Eva. Oh, mohon maaf, sampaikan dulu nama dan dari instansi mana, monggo silakan. Baik, terima kasih. Saya Slamet Daryadi dari SDN Kemasan 3 Polokarto. Oke, dari Polokarto. Ada 2 pertanyaan Ibu kepada Ibu Dwi. Yang pertama tadi awal dalam PTK itu ada awalnya ada lembar persetujuan dan juga lembar pengesahan. Betul nggih Ibu? Nah ini lembar persetujuan ini tanggalnya ditanggali awal atau saat perencanaan PTK itu ya Bu ya? Oh iya, oke. Terus ini bagaimana? Lanjut. Nah itu untuk lembar pengesahannya itu ditanggali setelah PTK dilaksanakan atau sebelum PTK dilaksanakan, begitu tepatnya seperti apa nanti? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua ini berhubungan dengan PKP Ibu. PKP yang telah kita laksanakan kemarin, kebetulan saya ditunjuk sebagai GI
Jadi GIPKP di Kecamatan Polokarto dan juga Bendosari ini bisakah itu dinilaikan, Ibu? Itu dinilaikannya nanti masuk pengembangan diri atau masuknya kemana? Mohon bimbingannya, Ibu. Terima kasih, dua pertanyaan itu dari saya, Bu. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih ya, Pak Slamet Haryadi. Ya, Moga langsung dijawab nih, Bu. Oke, ya, Pak Slamet Haryadi. Ada dua pertanyaan, ya. Yang pertama, Bapak, untuk yang kalau Bapak misalnya ini saya gambarkan untuk semuanya saja, ya. Jadi ketika Bapak melakukan penelitian di semester 1 itu mulai dari Juli, gitu. Juli, bisa didengar suara saya? Juli sampai Desember, gitu. Bisa, Ibu. Juli Ya, sampai bisa. Desember, Pak. Juli sampai Desember. Juli Bapak membuat proposal, oke, ya, membuat proposal. Nah, proposal itu isinya macam-macam sampai menerbitkan surat izin penelitian. Jadi surat izin penelitian di semester itu harus diisi di bulan Juli. Jadi tidak boleh di bulan Desember. Terus, nah, Bapak melakukan penelitian itu di pertengahan itu, mulai dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi siklus 1, terus ke siklus 2. Atau kemudian pada bulan November, biasanya ya kalau Juli itu, rancangannya itu dijadwalkan bulan November. Selama 1 bulan, Bapak membuat laporan, gitu. November Bapak membuat laporan. Nah, laporannya dibuat selesai di akhir bulan November. Berarti di awal bulan Desember Bapak sudah bisa menyiapkan untuk seminar karena laporan sudah selesai. Awal Desember Bapak menyiapkan untuk seminar. Seminar diperkirakan 1 minggu. Berarti Desember minggu pertama Bapak menyelenggarakan seminar. Menyelenggarakan seminar. Ketika seminar itu di hari pertama, katakanlah Senin bulan Desember, minggu pertama itu seminar, berarti minggu kedua hari kedua, 3 selama 1 minggu Bapak menyelesaikan membuat laporan, tinggal memberi tanggal saja toh. Yang perlu diberi tanggal pertama kali adalah kata pengantar. Itu kalau diberi tanggal 6 misalnya, 6 Desember, kata pengantar bunyinya karya ilmiah telah selesai. Nah, kata selesai itu tanggal 6 misalnya. Gitu ya. Atau mungkin katakanlah dibuat tanggal 3 gitu aja ya, biar enak berjalannya. 3 misalnya, 3 Desember. Nah, nanti ada pernyataan keaslian. Pernyataan keaslian tanggalnya 4 apa? Desember. Okay. Pernyataan keaslian 4 Desember. Kemudian pengesahan setelah penjaringan menyatakan asli kan jenengan sendiri dengan meterai itu sendiri, nama sendiri ya. Terus nanti minta pengesahan kepada kepala sekolah itu di hari berikutnya, tanggal 5 misalnya. Tanggal 5. Tanggal 5 penjenengan minta pengesahan kepada kepala sekolah, di mana kepala sekolah mengesahkan, bukan mengetahui ya, mengesahkan. Nah, nanti tanggal 6 Bapak mendokumentasikan. Ya, setelah disahkan masuk di pendokumentasian di perpustakaan. Jadi pendokumentasian itu di tanggal 6. Paham ya Pak nggih? Itu. Dan ini waktu itu rangkaian dalam ketika Bapak memberikan jadwal. Ini keaslian yang membuatnya runtut seperti itulah yang nanti penilai akan bisa menerima bahwa oh ini benar-benar melakukan seperti itu. Ngaten nggih, itu. Kemudian sisa-sisa hari Minggu di bulan Desember, Bapak itu kan ada 3 minggu masih nggih, itu dirancang untuk membuat menjurnalkan. Menjurnalkan. Kami jurnal itu biasanya pada bulan Desember itu banyak para penerbit jurnal yang menawarkan, ayo cepet begitu fix nanti jurnal itu selesai begitu langsung di submit
di apa itu di template, kemudian langsung submit di situ, langsung bisa diterbitkan di bulan Desember itu juga, sehingga 1 semester Bapak bisa mendapatkan menyelesaikan itu dan membuat jurnal. Itu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Sampun. Ya. Itu satu, ya, terima kasih. Sekarang untuk PKP, Bapak PKP punya karya apa di PKP? Kebetulan saya GI, jadi sertifikat. Ya. Kalau Bapak pemateri, Bu. Nah, kalau pemateri, Bapak bisa mempunyai nilai 2. 1, nilai Bapak sebagai penyampai materi atau pemakalah. Nanti bisa dipersani yang saya tayangkan ya Pak ya. Itu apa saja yang dilakukan. Sehingga kalau menjadi pemateri, mau tidak mau penjenengan siapa yang diberi materi harus ada presensinya. Gitu. Itu ada fotonya, ada laporan ini. Itu bentuknya laporan. Kayak laporan PTK, tetapi penjenengan menyampaikan materi. Tapi kalau mungkin ada kesulitan, banyak itu karya-karya yang sebagai pemakalah itu bisa di-download di sana. Kalau pemakalah apa yang dibuat ya gini itu. Nah, terus karya penjenengan itu juga yang melakukan penelitian, melakukan sebagai pemateri itu kalau itu berupa gagasan, kan bukan hasil penelitian toh Pak, itu berupa gagasan teori-teori toh. Lah itu bisa dijurnalkan, nanti dilihat di artikel jurnal. Itu nanti kalau tingkat provinsi nilainya 1,5, sehingga penjenengan nanti mendapat nilai double 2 di publikasi ilmiah. Terus ya terus penjenengan ketika itu punya sertifikat. Lah sertifikat penjenengan itu nanti juga ada nilainya sebagai pemakalah, dilapiri sertifikat. Tetapi kalau membuat laporan ini, kalaupun tidak ada sertifikat tidak apa-apa. Yang penting itu semua diikuti seperti sudah saya share semua, itu inti-intinya bisa digunakan Bapak. Terima kasih. Ya, kembali. Ibu sekalian menambahkan bertanya maksud saya. Kalau GI itu kan kemarin materi, pemateri atau penyampai materi itu untuk nilainya itu kan kalau pemateri itu nanti apa juga tergantung dengan jumlah jamnya, Bu. Maksudnya apa, ada batasan sekian jam nilainya sekian, atau memang secara utuh ketika itu setelah penyampai materi nilainya berapa atau berapa? Kalau digunakan di pengembangan diri itu 1, karena pemateri itu walaupun berapapun jumlahnya tetap hanya 1, mendapatkan 1 poin, artinya begitu. Tetapi untuk karyanya di publikasi ilmiah itu bisa dibuat seperti saya sampaikan tadi, yaitu bisa dibuat dengan karya ini begitu. Ngaten Mbak Eva. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu silakan untuk pertanyaan berikutnya. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih bertanya, ingin menanyakan. Kita masih ada 15 menit. Dengan Ibu siapa? Baik, terima kasih. Dengan Ibu Dwi Sutresmiwati, Mbak Eva. Oh, silakan Ibu, monggo. Ini ya. Iya, monggo Bu Dwi ya. Ibu, suara saya bisa didengar? Ya. Ya, jelas Bu. Bisa. Jelas. Ibu. Menyambung tadi kaitannya dengan PKP, Ibu. Kemarin itu di PKP juga buat tugas mandiri, ditugaskan untuk membuat best practice lah, katakanlah itu seperti pengalaman yang sudah dilaksanakan. Nah, apakah best practice-nya itu ketika akan dinilaikan itu perlu diseminarkan juga, Ibu? Ya, itu saja. Itu ya, Sabun. Oke, ya. Ya, waalaikumsalam. Ibu, kalau namanya best practice yang Ibu buat sebagai memenuhi tugas di PKP, itu sudah dinilai di PKP, kegiatan penjenengan. Tetapi kalau akan menilaikan ke tim penilai, hati-hati. Seperti kemarin juga ada banyak yang S2, kemudian tesisnya itu dinilaikan, tesis kok dinilaikan, enggak bisa, harus diparafrase istilahnya ya Bu, dikemas sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu untuk melakukan itu. Sehingga di situ nanti biasanya kan di pengantar, kalau di PKP membuat best practice kan yang terhormat siapa. Jadi kalau kami kemarin juga pernah menilai itu
yang di situ masih ada profesor-profesor lah. Kalau profesor-profesor itu siapa? Ternyata itu dari pihak perguruan tinggi. Ini akan menjadi tertolak Ibu. Jadi ini harus hati-hati semuanya teman-teman yang mengikuti, yang menilaikan terkait dengan tugas yang diberikan oleh perguruan tinggi. Bapak Ibu yang masih pada kuliah, udah selesai kuliahnya, masih punya karya-karya terus dinilaikan begitu saja, terus dijilid lagi kemudian dinilaikan di. Nah, itu tidak bisa. Kemudian untuk best practice itu tidak ada seminar Ibu, tetapi istilahnya didiseminasikan. Ya, jadi didiseminasikan itu Bapak Ibu ada pernyataan atau pengakuan dari orang-orang yang pernah melakukan seperti yang Ibu punya ketika Ibu punya best practice itu. Jadi best practice-nya Ibu itu diakui, ada pernyataan pengakuan bahwa Ibu melakukan itu bagus. Itu siapa? Yaitu orang-orang yang di file saya tadi ada, ya, itu kepala sekolah, pengawas, ya, itu pengakuan dari mereka-mereka dinas pendidikan itu diakui. Dan selain itu di best practice itu juga Ibu diseminasi itu karya Ibu juga digunakan, diterapkan oleh orang lain di kelompok lain dan itu didokumentasikan untuk dilaporkan. Gimana Ibu bisa mendengar suara saya? Iya Bunda, terima kasih. Berarti ya, semangat Ibu. Nyambung lagi. Terkait dengan diseminasi tadi, kalau memang itu berarti itu diwajibkan, best practice yang tadi diwajibkan harus sudah didiseminasikan. Nah, pernyataan dari teman-teman itu berupa di buku 5 ada contohnya ya Bunda ya? Ada, itu bisa video, pernyataan bisa bentuk tulisan yang ditandatangani begitu. Dan ada juga pengakuan itu artinya itu juga best practice yang jenengan itu juga ada beberapa tempat yang juga menggunakan kagungan penjenengan itu diterapkan di sana-sana, itu didokumentasikan. Itu untuk menguatkan bahwa best practice penjenengan itu benar-benar bagus begitu. Dan best practice tidak ada seminar ya Ibu, tidak ada seminar. Bunda, matur nuwun. Ya, oke, sama-sama. Ya, demikian Bu Dwi Sutrisniwati. Tadi sudah dijawab oleh Mbak Eva juga. Iya. Ini ada pertanyaan di chatroom Ibu dari Ibu Sri Hartini TK terkait dengan pelaksanaan seminar PTK. Untuk peserta seminar jika akan diberi sertifikat, itu nanti sertifikatnya cukup ditandatangani oleh panitia, apa juga harus ditambahi pengesahan atau asman dari misalkan pengawas, dari Kormin atau dari Kadin. Nah, itu bagaimana Ibu? Itu cukup panitia kan punya cap juga ya, panitia seminar dan kepala sekolah yang ditempati untuk seminar. Itu cukup seperti itu. Ya, nanti suatu saat kapan gitu, nanti biar kalau ada di acara-acara mungkin yang pas tidak online seperti ini, nanti bisa ditunjukkan Mas Agus sudah buat yang seperti itu, format-format untuk seminar penelitian tindakan kelas. Jadi cukup kepala sekolah yang harus tanda tangan. Kalau pengawas tidak perlu karena pengawas itu dalam hal kegiatan penelitian tindakan kelas ini beliau itu kalau mau dihadirkan itu dihadirkan sebagai penyelaras. Jadi penyelaras artinya yang menengahi, memberikan masukan itu, tetapi tidak menandatangani. Yang tanda tangan adalah atasan langsung atau kepala sekolah dan ketua panitia gitu. Gitu Mbak Eva. Ngaten Bu Arsini untuk jawaban dari pertanyaan panjenengan. Terus itu nanti sertifikatnya bisa juga dinilaikan Bu oleh peserta mengikuti kegiatan ya 0,1 ya Bu? Bisa dinilaikan 0,1 ya. Ya. Oke, jadi ada dua manfaat. Pertama mereka mendapatkan sharing ilmu, sharing terkait hasil penelitian PTK. Kemudian yang kedua nanti kalau ada terbit sertifikat juga bisa dinilaikan untuk angka kredit.
Nilainya 0,1 karena itu seminar J Bapak Ibu. Ya. Enggak Bapak Ibu yang lain, kita masih ada 5 menit. Silakan yang ingin bergabung bertanya kepada Ibu Dwi. Masih ada atau tidak? Kita masih ada waktu 5 menit. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mendalam terkait dengan PTK, ya, Wah, ini ada yang bergabung ini. Ada yang bertanya Ya. ya? Halo, Iya. dengan Ibu siapa Bu? Bu Eva dari TK Negeri Pembina. Mohon maaf, suaranya kurang jelas Bu. Bu Surati. Halo. Jelas. Halo, Iya. Oh ya, ya. Bu Eva Ya. dari TK J. Negeri Pembina. Bu Erni. J. Oh, Bu Erni ya Bu. Oh, J. Monggo Bu. Terkait dengan seminar. Kapan seminar itu dilaksanakan Ibu untuk penulisan PTK? Misalnya PTK itu saya buat di semester 1 2019-2020. Kapan seminar itu kita laksanakan? Oke, cukup? Ibu, J. Iya. Suara agak tumpang tindih sama suara azan. Jadi Iya, iya, seminar untuk PTK itu kapan dilaksanakan? Jika dilaksanakan di semester 1, J. Bu Erni. Apakah Ya. itu dilaksanakan di tahun berikutnya maksud saya? Oke, jika di bulan Desember itu belum bisa melaksanakan seminar, apakah boleh dilaksanakan di semester berikutnya, misalkan dilaksanakan di bulan Januari dalam pengadministrasiannya? Monggo Ibu Dwi. Ya, seminar itu merupakan rangkaian dalam penelitian tindakan kelas. Jadi di semester itu. Jadi seminar dilakukan di semester itu, tidak makanya Bapak Ibu ketika mengadakan kegiatan penelitian itu harus jadwalnya itu benar-benar fix ya itu, sehingga kalau semester 1 tadi saya sampaikan untuk pertanyaan dari Pak Slamet tadi bahwa November akhir itu harus sudah selesai membuat laporan, harus itu. Terus baru di awal Desember mengadakan seminar. Tetapi ini yang terjadi itu namanya kebijakan dari Dinas Pendidikan kemarin ketika Bapak Ibu membuat PTK kan ketika menilaikan harus diseminarkan. Lah mereka itu belum ada yang menyeminarkan sehingga diseminarkan di waktu yang lain. Artinya ada selang 1 tahun, ada 2 tahun. Nah ini dari dinas karena itu wajib diseminarkan, maka kemudian mereka berbondong-bondong untuk menyeminarkan dari karya-karya yang telah dibuat di tahun-tahun sebelumnya. Seminarnya dilakukan 1 tahun sesudahnya, ada yang 2 tahun sesudahnya, karena wajib diseminarkan. Lah terkait dengan itu kita dengan kondisi yang seperti itu, ini semuanya dinas pendidikan ya insya Allah ada kebijakan lah untuk Bapak Ibu. Yang penting kan ada apa itu ya, mengapa seminar dilakukan di waktu yang ini. Jadi ada berita acara khusus mengapa seminar dilakukan seperti itu. Dan ya, jadi ini istilahnya kebijakan dinas waktu yang lalu. Bahkan ada juga yang kemarin itu penelitiannya dilakukan di 2012 belum diseminarkan, padahal beliau ingin naik pangkat. Akhirnya penelitian 2012 diseminarkan baru 1 tahun yang lalu. Itu seperti itu. Ini yang kemarin yang pernah terjadi. Maka dari komunikasi kami itu monggo bisa disolusikan sendiri bagaimana, mengapa dan seterusnya. Gitu. Itu Ibu, nggih. Terima kasih Ibu. Sudah ada yang Ibu Erni, mungkin masih ada pertanyaan lagi. Kita masih ada waktu. Saya mau bertanya Bu Eva. Ya, dari siapa Eva? Dari Bu Ya? Evi Sukoharjo 2. Oh, monggo silakan Bu Evi. Untuk bertanya tentang karya inovatif yang tadi pembuatan alat peraga itu loh Ibu. Itu kan ada yang kompleks dan sederhana. Itu kriterianya
kompleks itu bagaimana ya Ibu? Kemarin kan saya ikut yang lomba PGRI itu Ibu. Ya. Alhamdulillah kan juara 2. Nah itu kalau mau saya buat Selamat ya. sertifikatnya bagaimana Ibu? Kalau mau dibuat laporannya ya, itu di situ ada Bu. Jadi karya penjenengan itu inovatif itu apa? Di lampiran itu semua ada, nanti dibuka Bu. Ibu kan tadi kan tidak ada waktu untuk membahas ya. Semuanya ada di situ. Jadi penjenengan untuk bisa mau dibuat ke kompleks itu seperti apa? Ada durasi waktu, misalnya itu pergelaran itu ada durasi waktu sekian gitu. Oh ini sekian berarti masuk di kategori kompleks. Ketika penjenengan membuatnya itu tanggung, ya jangan tanggung sehingga nanti biar mau dimasukkan ke kompleks apa cukup butuh butuh sederhana saja sudah cukup begitu. Jadi ada kriteria kompleksitasnya itu seperti apa dan sebagainya di sana ada. Nanti ya Bu, itu nanti diperiksa nih. Oh, sudah setol sekali itu, nggih. Matur nuwun Bu. Iya. Ya, Mbak Eva. Lagi nggak nyambung ini kayaknya di ruangannya Mbak, di roomnya Mbak Eva. Belum aktif tadi Bu mikrofonnya. Oh, tadi saya lupa. Ya. Dimatikan lupa nggak dihidupkan lagi. Lupa. Bapak Ibu, tadi sudah ada beberapa penanya. Yang pertama ada Bapak Samad Haryadi terkait dengan pemberian tanggal untuk laporan PTK, laporan hasil penelitian tindakan kelas. Kemudian ada Bu Sri Harsini juga tadi yang sudah bertanya tentang pembuatan sertifikat untuk pelaksanaan seminar PTK. Ada Bu Dwi Sutrisni juga terkait dengan best practice hasil PKP. Jadi PKP kemarin adalah kegiatan yang dimasukkan dalam KKG Ibu, bantuan dari kementerian untuk pengembangan keprofesian pembelajaran. Kemudian ada Bu Evi juga yang tadi menanyakan terkait dengan pembuatan laporan alat peraga yang nanti bisa diperdalam lagi Bu, nanti bisa melihat di buku 4 maupun buku 5 sebagai panduan di dalam pembuatan laporannya dan juga prosedur bagaimana penilaiannya harus ada apa saja, semua sistematika sudah ada di situ semua. Ya Bapak Ibu, mohon maaf karena berhubung waktu kita juga terbatas, maka untuk sesi tanya jawab kami cukupkan dan kami haturkan terima kasih sekali kepada Ibu Dr. Dwi Susilawati MPD yang di kesempatan siang hari ini sudah berbagi banyak ilmu tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan, terutama terkait dengan pengembangan diri, kemudian publikasi ilmiah maupun karya inovatif. Terima kasih Ibu, semoga sehat dan semangat selalu, senantiasa berkarya, dan juga terus bisa berbagi dengan kami semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Bapak Ibu peserta Sinom seminar online mingguan PSLJJ Kabupaten Sukoharjo yang kami hormati. Terima kasih hari ini sudah bergabung bersama kami di kegiatan Sinom secara daring ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di pukul 12 sehingga mau tidak mau memang kegiatan ini berarti sudah selesai waktunya dan kami tunggu untuk bisa bergabung di kegiatan Sinom berikutnya, yang mana nanti kegiatan Sinom memang kami alihkan di hari Sabtu, berhubung ini dalam masa di bulan Ramadan atau bulan puasa, kita tidak bisa melaksanakan di malam hari, dan insya Allah akan secara berkala kami laksanakan di hari Sabtu. Untuk pelaksanaan berikutnya menunggu informasi dari kami. Dan untuk sesi ketiga atau Sinom untuk pertemuan yang ketiga nanti memang tidak bisa dilaksanakan hari Sabtu. Akan kami sampaikan bahwa nanti untuk pelaksanaan Sinom chapter 3 nanti hari Jumat tanggal 1 Mei 2020. Yang nanti jamnya juga berbeda dari hari ini. Kalau hari ini kita pukul 10, nanti hari Jumat kita ada kesempatan untuk pelaksanaan di pukul 9 sampai dengan pukul 11 berhubung hari Jumat memang harus kita sesuaikan karena ada kegiatan Jumatan. Dan Bapak Ibu perlu kami sampaikan karena minggu depan itu kebetulan tanggal 2 Mei kita juga bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Maka untuk kegiatan Sinom yang dilaksanakan tanggal 1 Mei
Itu juga dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas, yang mana nanti dari Sinom PSLJJ Kabupaten Sukoharjo akan menghadirkan Bapak Widadi selaku Dewan Pembina PGRI Provinsi. Kemudian juga akan bergabung yaitu Bapak Muhdi, Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, dan juga Pak Darno selaku Ketua PGRI Kabupaten Sukoharjo. Kami tunggu Bapak Ibu minggu depan supaya bisa bergabung kembali bersama kami di kegiatan Sinom PSLJJ Kabupaten Sukoharjo. Kami dari penyelenggara tim PSLJJ PGRI Kabupaten Sukoharjo, mohon maaf apabila dalam pelaksanaan hari ini masih terdapat banyak kekurangan, dan kami mengucapkan terima kasih sekali kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat dipertemukan kembali minggu depan dalam kegiatan yang sama, yaitu Sinom Seminar Online Mingguan PGRI Kabupaten Sukoharjo. Demikian dari kami Bapak Ibu, terima kasih Ibu Dwi yang masih bergabung dengan kita, dan juga seluruh peserta masih bergabung dengan kita, ada 36 peserta di kesempatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan selamat siang. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.